Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Indaswanto. NIM 0521092226, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Nah, di sini ada beberapa soal. Ada soal nomor 1, nomor 2, kita lihat lagi ke bawah. Ada soal nomor 3, jadi ada 3 soal. Ada 3 soal. Selanjutnya di sini pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload kode dalam MS Word dan link rekaman video yang menampilkan 1. Perkenalan identitas mahasiswa. 2. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. 3. Hasil dan analisa praktik yang telah dilakukan. 4. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Yang pertama ini saya tadi telah memperkenalkan identitas saya. Selanjutnya saya akan mulai mengerjakan tugas 1 ini. Dimulai dari soal nomor 1. Oke, di sini ada soal nomor 1, yaitu buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh, NIM-nya 230 plus 11013. Berarti digit terakhirnya 3. Jadi tinggi segitiganya juga 3. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Berarti ini segitiga. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, di sini kan digit terakhirnya 3. Berarti tinggi segitiganya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Dan deret terakhirnya itu dibatasi dengan angka 3 di sini. Jika tinggi segitiga 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya berarti. Maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya. NIM saya itu digit terakhirnya 6, berarti nanti paling bawah itu deretnya 1 sampai 6 dan tinggi segitiganya juga ada 6. Itu. Oke, kita mulai mengerjakan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini kita membuat segitiga. Sebelum itu, kita akan menginstal. Sebenarnya sudah menginstal, saya sudah menginstal TypeScript-nya. Tapi saya akan jelaskan langkah-langkah menginstal TypeScript-nya walaupun sudah saya install TypeScript-nya gitu ya. Yang pertama install dulu Node.js. Nah, Node.js itu bisa di-download di internet ya. Ada nanti download aja Node.js, dan itu instalkan ya. Instalkan dengan cara next karena penginstalan Node.js itu berbasis GUI ya. Gitu. Nanti tinggal di search aja di Google Node.js download. Nanti diarahkan ke website Node.js-nya. Udah itu Anda download. Gitu. Nah, Node.js ini ada 2, ada LTS, ada current. Nah, yang lebih stabil itu yang LTS. Itu. Pilih saja yang LTS. Gitu ya. Nanti kalau sudah di-download, diinstal, nah dicek dengan cara node spasi v ya, node
min v itu version ya, cek tuh. Versinya 24.15. Selanjutnya cek npm-nya. Tuh, versi 11.12. Nah, setelah itu sudah diinstal, sekarang tinggal install TypeScript-nya. Caranya dengan perintah npm install min g TypeScript. Lalu enter. Nanti TypeScript-nya akan menginstal. TypeScript-nya akan menginstal atau TypeScript akan diinstal ya sama npm-nya. Setelah itu karena saya sudah menginstal, kita hapus saja. Ya. Sudah diinstal TypeScript-nya. Nanti tinggal ditunggu saja ya, tinggal ditunggu saja. Tinggal ditunggu saja proses penginstalannya. Setelah itu install juga TypeScript Node atau TS Node-nya. Nah, diinstal nanti npm install min g ts strip node. Nah, install ini juga. Itu. Setelah semua terinstall, dicek lagi versinya. Cek lagi versinya dengan cara mengetikkan tsc min v. Nah, seperti itu. Versinya 6.8.3. Dan TS Node-nya dicek versinya. Nah, versi 10.9.2. Nah, ini sudah terinstall semua TypeScript-nya. Oke, setelah itu kita akan mulai mengerjakan tugas satu soal yang pertama. Tugas satu soal yang pertama itu membuat segitiga. Kita akan buka dulu 14 plus-plusnya ya. Oke, kita close dulu. Oke. Kita akan buat constraint atau konstanta ya. Nah, konstanta nim. Nah, ini kita masukkan nim saya 052109226. Terlihat tidak ya? Kalau tidak terlihat kita besarkan ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita ambil, nah kita pakai komen ya, kita ambil digit terakhir dari nim saya, digit terakhir nim, berarti kan 6 kan ya. Jadi sini misalnya kita buat konstanta lagi, konstanta tinggi, misalkan tinggi, misalnya tinggi segitiganya parse integer itu mengubah mengubah string menjadi angka gitu ya. Misalkan nim itu kan nih ada kutip seperti ini, dia itu berarti string. Nah, maka kita akan ubah menjadi
angka. nim dot length. Nah, nim dot length ini artinya ini kita buat apa namanya itu, array ya. Nim dot length itu panjang nim saya minus 1, berarti kan nim dot length minus 1. Nah, seperti itu. Jadi kan panjang nim ini minus 1 diambil 1, berarti yang ini aja. Diambil digit terakhir ini gitu. Min 1 itu artinya diambil digit terakhir. Nah, seperti itu, min 1. Kalau plus 1 berarti yang ini 0. Kalau min 1 diambilnya dari sini gitu. Kalau min 2 berarti 26. Kalau plus 2 berarti 05, seperti itu ya. Selanjutnya kita cek. Jadi cara menampilkan tampilan di command prompt itu, kalau di Java kan sistem out print line, tapi kalau pakai TypeScript ini kita menggunakan konsol. Nah, menggunakan console.log. Nah, di sini. Maka di sini tinggi segitiga misalkan ya. Segitiga. Nah, kita akan berapa banyak segitiganya? Nah, di sini kan ada ini kan, ada tinggi ini. Nah, masukkan tinggi. Itu ya. Pokoknya nah, seperti itulah ya. Jadi nanti panjang segitiganya berapa nanti? Berarti ini sebenarnya ini sama dengan 6 ini teh. Ini tuh sebenarnya hasilnya itu 6 gitu. Nanti hasilnya sebenarnya 6 gitu. Maka nanti di sini tinggi segitiga sama dengan atau tik 2 6. Ini 6 nih. Nah, ini tuh 6. Gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang pakai pengulangan. Karena kita mengulang 1 kan 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Nah, pakai pengulangan berarti for let itu seperti apa ya? Kalau di dalam PHP itu seperti dolar, menandakan variabel. Berarti let ya sama dengan 1 misalkan. Kita mulai dari 1. Lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, jadi itu lebih besar sama dengan tinggi. Berarti nanti itu itu 1 sampai 6 gitu. Nah, plus berarti 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, kita buat baris, let baris. Ya kan tinggi segitiga itu kan, atau baris yang terakhir kan ada 6 ya. Maka kita buat barisnya. Ini inisiasinya kosong barisnya ya. Jadi kita akan buat pengulangan lagi for let ini udah
Jadi sekarang J ya. J sama dengan 1. C kecil sama dengan I. Tidak. Jadi kalau I 6 ya J-nya juga 6 gitu ya. J plus atau J-nya bertambah ya. Nah, sekarang barisnya baris harus terus bertambah ya. Plus sama dengan, nah ini plus sama dengan itu 1. Jadi 1 2 1 2 3 gitu ya, bertambah terus ya. J nah, ini fungsinya kutip ini fungsinya. Jadi kalau 1 2 3 1 kedua itu harus ada spasi. Jadi pakai spasi ini. Misalkan kalau kita menuliskan 1 2 3 gitu kan. Itu kan berhimpit ya. Tapi kalau adanya spasi berarti 1 spasi 2 spasi 3 gitu ya. Jadi ada jeda ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan keluarkan konsol log gitu ya. Baris trim. Trim ini fungsi untuk memotongnya kalau udah misalkan udah batas akhir sudah selesai gitu. Setelah itu kita akan save. Saya save-nya di folder pemrograman berbasis nah ini program berbasis penanti bergerak ya. Di sini kita pilih yang save as tipenya all file. Nah ini kita misalkan masukkan apa ya, segitiga nim ya, segitiga nim. Nah ini apa tuh ekstensinya ts ya, .ts. Itu kita save. Nah seperti ini. Itu. Oke, setelah itu kita akan sudah di save. Kita akan masuk ke semester 5. Jadi pemrograman berbasis piranti bergerak. Nah, di sini ada segitiga nim.ts ya. Nah, sekarang kita akan compile ya. Caranya menggunakan tsc, TypeScript segitiga nim.ts. Ini cara mengcompile-nya. Nah, tidak ada kesalahan. Yaitu ketika node segitiga.ts. Nah, seperti itu. Tinggi segitiga yaitu 6. Ya, tinggi segitiga 6. Ini kelihatan ya. Kita perbesar dulu supaya kelihatan font. Ini di 20 ya. Nah, seperti itu. Tinggi segitiga 6. Jadi ini apa tuh? Tingkatannya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, daerah terakhirnya juga batasnya 6. 1 2 3 4 5 6 seperti itu. Oke, yang tugas soal pertama sudah
Beres. Sekarang yang soal kedua. Buatlah deret aritmatika dengan NIM dengan NIM ambil 2 digit terakhir NIM. Berarti saya 26 ya. Saya berarti 26. Terus jadikan angka awal deret. 26. 9226, oke. Ambil digit ketiga dari belakang. Ya sih? Ambil 2 digit terakhir NIM. Ya, 26. Jadikan deh angka awal deret, berarti 26. Ambil digit ketiga dari belakang. Berarti 2. Jadikan beda step. Jadikan beda. Oh, maksudnya tuh 26, misalkan 28, 30 gitu ya. Buat program TypeScript dengan mencetak 10 angka pertama di deret aritmatika tersebut. Contoh NIM. Berarti kan tadi 2 digit terakhir itu 13 ya. Berarti startnya dari 13. Ya betul. Digit ketiganya 0. Digit ketiga 0. Jadi beda step. Kalau 0 tambah 1 ya? Sih? Sehingga bedanya digit ketiga dari belakang plus 1. Diambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Oh iya, kalau misalkan kalau ininya 0 ya. Kalau ininya 0 ya stepnya nggak ada. 13 tambah 0 ya 13. Ya, makanya di sini tambah 1. Dan kalau di sini mah ambil digit ketiga dari belakang yang bisa dijadikan step. Ya, ini tidak ada plus 1 di sini. Nah, ini mah kekhususan, ini mah kalau ada 0 berarti tambah 1. Jadi kekhususan biar ada jeda atau biar ada step gitu ya. Kalau saya kan 9226 berarti digit kedua dari belakangnya digit ketiga dari belakang itu 2. Berarti 26, 28, 30 kayak gitu ya. Pokoknya mah selisih 2 pokoknya mah. Karena tidak ada kekhususan, bukan angka 0 saya mah gitu ya. Iyalah pokoknya gitu. Oke, kita lihat konstanta lagi. NIM gitu ya. 052109226. Saya akan percepat ya. Akan ambil 2 ya, 2 digit terakhir ya sebagai nilai awal gitu. Oke, konstanta. Oh iya, perbedaan konstanta dengan let. Konstanta itu menyatakan variabel tapi isinya tidak bisa dirubah. Tapi kalau let ini isinya bisa berubah gitu ya. Kalau konstanta tidak bisa dirubah, udah konstan. Kalau let bisa diubah isinya atau nilainya gitu ya. Kalau ini berubah-ubah, nanti isinya juga berubah-ubah gitu ya. Jadi di sini kita buat konstanta gitu ya. Sama juga di sini konstanta star. Nah, berarti kita mulai ambil 2 digit di belakang NIM. Sama kayak tadi parse integer. Kan ini kan string ya. Kalau ada kutipnya berarti string nih. Lupa string. Ya. NIM seperti tadi.
nim.length itu nim.length, kalau nim.length pakai apa ya, jangan pakai length ya, nim.slice aja, dipotong langsung ya, potong langsung min 2. Kalau slice itu dalam kurung lagi ya, ada kalau menyatakan slice dipotong gitu ya, potong pokoknya dipotong, berarti pemotongannya itu, nomor pemotongannya itu dikurungin ya, min 2, artinya diambil dari belakang kalau min 2 gitu. Oke, sekarang kita ambil digit ketiganya dari belakang nim ya. Lalu min 1. Bentar. Pakai plus 1 enggak ya? Ini kalau melihat dari sini, kalau ini 0, kalau di sini tidak ada, ambil ketiga dari belakang jadikan step. Karena 0 kan emang nggak bisa ya. 13 tambah 0, bukan 13 tambah 1, 14, 14 tambah 1, 15. Kalau di sini kan kalau saya kan 2. Jadi beda stepnya 2. Kalau ini tidak ada 2 versi, pemahamannya gimana ya? Atau mungkin kita sesuaikan contoh aja lah ya, di plus 1 aja ya. Kita samakan contoh plus 1 saja, karena di sini ada 2 pemahaman. Di sini ambil dari ketiga dari belakang jadikan step, tidak ada plus 1. Tapi kalau di sini ada plus 1, mungkin karena dia menunjukkan di sininya 0. Kalau tidak plus 1, dia tidak akan bergerak deret ini. 13 aja, 13, 13, 13, 13, 13, 13 gitu. Ya udah, kita samakan dengan contoh ya. Maaf Pak dosen, saya samakan dengan contoh plus 1. Di belakang plus 1. Gitu. Nah, agak ambigu. Konstanta step. Ini berarti stepnya tuh 2 tambah 1, 3. Ya. Parse integer. Ini pakai stepnya pakai array aja. Nim.length, ya kan? Min 3 gitu. Jadi plus 1. Nim.length min 3, berarti sini 1, 2, 3.
Berarti ambil 2 plus 1 berarti 3. Ya. Kita tampilkan console.log. Kita buat startnya. Start. Startnya start. Startnya 26 berarti ya. Step. Let hasil. Nah, ini hasil kita inisiasinya hasil kita kosongkan dulu. Maaf Pak dosen, di luar hujan, jadi mungkin suaranya agak kurang ya. For let i 0 i kurang dari 10 i plus konstanta nilai star tambah misalkan i kali step. Artinya nilai star tambah i kali step. Berarti 0 kali 3 kan? 0 kali 3 0 ditambah starnya 0 tambah 26 26, terus i nya bertambah 1 1 dikali 3 3, star 26 tambah 3 29 gitu ya. Itu seperti itu. Selanjutnya hasil itu nilai if kan if i lebih besar sama lebih kecil daripada 9, terbalik ya, maka hasil itu. Oke, kita tampilkan console.log. Misalkan output ya, output hasil. Nah, seperti itu. Kita save. Misalkan dengan nama ini deret ya, deret nim.ts.
Ini kita all file kan, all type kan. Save. Oke, kita akan cek. Kita akan clearkan dulu CLS. tsc deret nim.ts. Node deret.ts. Start 26. Step 3, karena tadi 2 tambah 1 sama dengan 3, output 26, 29, 32, dan seterusnya. Tapi kalau mengacu pada ambil 3 digit dari belakang, gitu, tanpa ditambah plus 1, maka nanti kelipatannya 2. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 opsi. Kita save dulu. Udah itu kita compile. Begitu kita keluarkan. Nah, 2 di sininya. Stepnya dari 26, 28, 30, 32 sampai 44. Kalau ini 3 stepnya, 26, 29, 32 sampai 53. Ini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ke 10. Gitu ya. Jadi kalau saya ambil yang aja plus 1 aja. Tapi nanti di dalam laporan saya tampilkan 2 opsi ya. Saya tampilkan 2 opsi. Plus 1 sesuai contoh dan tidak ada plus 1 sesuai dengan arahan yang di atas ini. Gitu. Oke. Selesai. Soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini di sini buatlah bilangan prima. Nah, kita lihat dulu bilangan prima itu bilangan yang apa namanya tuh, yang artinya tuh apa gitu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 2 kondisi, yaitu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi angka itu sendiri. Gitu ya. Berarti dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Pokoknya bisa dibagi oleh 2 angka, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri gitu ya. Itu bilangan prima. Oke. Selanjutnya kita akan buat sini. Oke, kita akan buat konstanta lagi. Konstanta. Nim. Kita baca dulu ya soalnya. Buatlah bilangan prima dari nim. Ambil 2 digit terakhir nim dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript-nya untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Nim. Contoh nim. 230 pasal 1 0 13, 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah 10 sehingga 23. Berarti batas akhirnya 23. Kalau saya 26 berarti batas akhirnya 36.
Berarti mulainya 2, 3, 5, 7, 11 sampai 23 karena batas akhirnya 23. Tuh. Kalau di tab deskripsi ada untuk mengecek bilangan prima ya. Ada apa tuh? Fungsi bilangan prima. 05 210 9 226. Tuh. Kita ambil apa tadi 2 digit ya? Kita ambil 2 digit terakhir. Sama ya ambil 2 digit terakhir nih, 2 digit terakhir pokoknya ya. Terakhir gitulah ya. Misalkan berarti untuk batas ya. Konstanta batas misalkan ya. Persein kayak tadi ya, persein name dot slice ambil 2 ya, diambil 2 ya. Ini diambil 2. Terus apa katanya? Dan tambahkan 10 dan tambahkan 10. Nah, gitu. Oke. Console log console.log berarti batas akhir nih, batas akhir koma batas. Nah, gitu. Coba lihat hasil. Nah, kalau lihat itu kan apa tuh isinya, isi dari hasilnya itu bisa diubah-ubah nilainya bisa diubah-ubah gitu ya. Ini inisiasinya tidak ada ya. Terus selanjutnya misalkan kita cek dari 1 ya sampai batas. Kita pergunakan for ya saya let i sama dengan 1. Selanjutnya i lebih kecil sama dengan batas ya, karena sudah ditentukan batasnya. I bertambah. Nah, ini yang plus itu bertambah. Let. Nah, kita pergunakan fungsi prima, is prima. Nah, gitu. Sama dengan true. Ya. Di sini if i kurang dari 2 ya, maka prima is prima ya, sama dengan false. Kalau satu kan nah kalau satu kan bukan bilangan prima kan ya, dimulai dari 2 gitu. Oke, kita buat else misalkan for kita buat let c sama dengan 2. C kurang dari i. C plus plus. If apa ya? I
I habis dibagi J sama dengan 0 gitu ya. 0 harus 0 gitu ya. Ini nih, kalau let is prima ya, prima true. Jika jika I lebih kecil dari 2, maka primanya false gitu ya. Kalau misalkan 2 dibagi 1 sama 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tidak mungkin 2 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi primanya false gitu ya. Seperti itu. If is prima, if hasil tidak sama dengan tidak ada, maka hasil tidak ada gitu ya. Hasil else atau hasil ya, sebenarnya I gitu. Jika hasil tidak sama dengan kosong, nah setelah itu kita akan tampilkan ya, console.log bilangan prima. Koma hasil. Itu kita save. Kita masukkan apa ya? Prima nim .ts .typescript all types. Nah, seperti ini. Coba kita uji coba ya. Kita uji coba tc prima. Ada kesalahan tidak ya? Nah, tidak ada ya. Not prima tes. Nah, ini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Nah, batas terakhirnya 31 ya. Karena kalau 36 itu bukan angka prima ya. Gitu. 36 bukan angka prima, jadi yang paling akhir itu 31. Gitu. Ya, kita cek aja 32 bukan prima, 33 bukan prima, 34 bukan prima, 35 bukan prima, batas akhir 36
Ya bukan prima, berarti yang prima ini hanya sampai 31 saja, begitu. Nah, setelah itu saya akan buatkan laporan ya. Ini harus time new Roman 12, layoutnya 0, terus spasinya itu 1,5 atau kontrol 5. Nah, seperti itu. Dan perataannya justify atau rata kiri kanan ya. Dan sini nama tab terlalu kecil ya. Arif Indaswanto. Maknim 052926 prodi fakultas sains dan teknologi. Nah, source code itu tampilan source code-nya. Ini source code-nya nanti akan saya lampirkan ke dalam Word ini untuk diupload di dalam e-learningnya ya, di sini di bawah add submission. Ini berarti A itu tadi segitiga nih. Nanti saya akan kopikan di sini segitiga ini. Nah, seperti ini. Mungkin cukup sekian pengerjaan tugas 1 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.